setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Sekali lagi katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Sekali lagi katakan, ku takkan lupa. Ku takkan, dengan segenap hatimu katakan, Tuhan, ku takkan lupa kasih-Mu. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan serta
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Saudara, suka dan duka kita alami dalam hidup ini, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak berubah. Firman Allah berkata bahwa Tuhan selalu berada dalam puncak kebaikannya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Katakan kepada tubuh kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Mari katakan saudara, katakan kepada jiwa kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Katakan, mari kita nyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Engkau tidak berubah Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, Yesus tidak berubah. Amin. Engkau tidak berubah Tuhan. Tidak berubah. Terima kasih. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Sekali lagi, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab
Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan malapetaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan malapetaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana mengasihi anak-anak. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 10. Kita akan baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Injil Markus pasal 10. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Firman Allah berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi manusia bukan ketika manusia sudah bertobat, sudah berkelakuan baik, tetapi sementara kita masih berdosa, sementara kita masih menyukai apa yang jahat, Tuhan sudah mengasihi manusia, menjadi manusia, dan mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan manusia yang berdosa. Firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sehingga satu-satunya hal yang perlu dilakukan manusia untuk beroleh pengampunan dosa adalah dengan menerima kasih Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Sayangnya, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Hari ini penduduk dunia lebih dari 8 miliar jiwa, sekitar separuh penduduk dunia atau sekitar 4 miliar jiwa belum pernah mendengar bahwa Allah adalah kasih. Mereka belum pernah mendengar bahwa Allah mengasihi manusia dan telah menyediakan seorang juru selamat bagi manusia. Di sebuah negara yang dilanda oleh perang, salah satu kota sedang dikepung oleh pihak lawan dan dihujani dengan serangan roket. Seorang ibu yang lolos dari maut mengatakan bahwa 53 orang dari anggota keluarganya tewas oleh serangan roket itu. Sisanya termasuk anak-anak harus melarikan diri tanpa sandal, tanpa sepatu di hawa yang dingin. Sementara melarikan diri ke tempat yang diharapkan aman, ibu yang lolos dari maut ini berkata, dia berhenti di tengah jalan yang hancur oleh perang, mengangkat tangannya ke langit dan menjerit dari kedalaman lubuk hatinya, Allahku, apa yang telah kami perbuat sehingga Engkau membenci kami. Betapa pedihnya hati Yesus, karena sampai hari ini masih banyak orang yang belum tahu betapa Allah mengasihi mereka. Padahal akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Allah mengingatkan kita bahwa Allah ingin agar orang tua menjadi saluran kasih Allah kepada anak-anak. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa anak-anak adalah berkat dan bukan beban, bukan penghalang karir orang tua. Firman Allah berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Buah kandungan adalah suatu upah, artinya anak-anak adalah berkat dan bukan beban. Ketika firman Tuhan memerintahkan agar kita mengucap syukur dalam segala hal, termasuk di dalamnya adalah bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dengan anak-anak yang menimbulkan kepedihan di hati orang tua? Suatu kali Nabi Yeskiel mendapat penglihatan tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang manusia. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Yeskiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Yeskiel tidak berani menjawab bisa atau tidak bisa. Yeskiel tidak
punya iman bahwa tulang-tulang itu bisa dihidupkan kembali. Tetapi apa kata firman Tuhan? Tuhan menyuruh Nabi Yeskiel menubuatkan firman Tuhan kepada tulang-tulang kering itu. Apa yang terjadi? Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Tuhan memberikan arti penglihatan ini kepada Nabi Yeskiel. Tulang-tulang kering itu menggambarkan keadaan orang-orang Israel di pembuangan. Karena dosa-dosanya, orang Israel dibuang Tuhan ke Asyur dan ke Babel. Hidup orang Israel di pembuangan begitu sulit, sampai mereka bukan saja hilang pengharapan, tetapi berpikir bahwa mereka sudah terhilang dan tidak mungkin dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Yeskiel bernubuat bahwa mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Apa yang kita pelajari? Kita belajar di sini bahwa tidak ada orang yang dosanya terlalu berat sehingga tidak mungkin dipertobatkan dan tidak mungkin dipulihkan oleh Tuhan. Walau Tuhan membenci dosa, Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan ingin agar mereka bertobat dan dipulihkan. Firman Allah berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan memarahi, apalagi mengutuki anak-anak yang menimbulkan kepedihan di hati. Sebaliknya, ada kemungkinan besar kita akan bisa mengubah dan memulihkan kehidupan anak-anak yang menimbulkan kepedihan di hati dengan mengucapkan kata-kata yang memberkati mereka dan bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak. Firman Allah mencatat, lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan ingin memberkati mereka. Kapan terakhir kali kita mengucapkan kata-kata berkat atas anak-anak kita? Firman Allah berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita? Firman Allah berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Tanpa anak panah, seorang pahlawan tidak berdaya di hadapan lawan. Bahkan tidak mungkin menjadi pahlawan tanpa anak panah. Suatu keluarga tidak mungkin berjaya tanpa anak-anak. Suatu bangsa tidak mungkin berjaya tanpa anak-anak. Menurut penelitian, supaya bisa tetap bertahan dan tidak punah, setiap perempuan rata-rata harus melahirkan minimal 2,1 orang anak. Bangsa-bangsa yang menganggap anak-anak sebagai beban dan penghalang karir dan penghalang kesenangan mereka, kini sedang menuju kepunahan. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita? Bagaimana cara kita membesarkan anak-anak kita? Mempengaruhi kesejahteraan keluarga, mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung-tabungnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tuhan bermaksud supaya anak-anak
melengkapi kebahagiaan suatu rumah tangga. Membesarkan anak-anak menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi ada kebahagiaan yang menyertai di dalam menjalin hubungan yang sehat dengan anak-anak, supaya anak-anak menimbulkan kebahagiaan dan bukan kepedihan hati. Maka orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Allah berkata, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Orang tua diwajibkan firman Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak adalah tugas utama orang tua, bukan guru-guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu hanyalah makanan tambahan. Tanggung jawab utama ada di bahu orang tua. Orang tua harus memakai setiap kesempatan untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak dengan perkataan dan melalui teladan hidup. Firman Allah berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Apabila ini menjadi keputusan Anda akan menyediakan waktu untuk membicarakan firman Allah dengan anak-anak Anda, mendidik anak-anak Anda di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, dan Anda memohon agar Tuhan menolong Anda untuk melakukannya. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran ketiga yang kita pelajari hari ini adalah kasih yang tidak diutarakan, tidak banyak gunanya. Yesus mengungkapkan kasih-Nya kepada anak-anak dengan tindakan nyata. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Kasih perlu dinyatakan dengan sentuhan fisik seperti memeluk. Kasih perlu dinyatakan dengan tindakan yang menunjukkan kasih. Kasih perlu dinyatakan dengan kata-kata yang memberkati. Suatu kali, murid-murid Tuhan Yesus menghalangi dan memarahi orang-orang yang ingin membawa anak-anak kecil supaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Ada umur di mana anak-anak lebih suka dan lebih sering datang mencari orang tuanya. Orang tua perlu memanfaatkan setiap kesempatan ini untuk menyatakan kasih kepada anak-anak. Orang tua perlu memanfaatkan setiap kesempatan ini untuk mengucapkan kata-kata berkat yang memberkati anak-anaknya, seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dalam nas ini. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Hubungan orang tua dan anak jangan sampai hanya terdiri dari aturan demi aturan dan teguran demi teguran untuk aturan yang dilanggar oleh anak. Firman Allah berkata, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Kasih menutupi banyak sekali dosa, maksudnya tidak semua kesalahan perlu ditegur dan dikoreksi. Tanpa ditegur saja orangnya sudah tahu dia salah dan merasa bersalah. Menegur orang seperti ini bisa memperberat beban emosional yang harus ditanggung seseorang karena tuduhan rasa bersalah. Beberapa orang kepribadiannya cukup rapuh dan tidak kuat untuk menanggung penyesalan dan tuduhan rasa bersalah. Dengan bertambahnya usia,
Saya pikir lebih baik kita bersalah karena tidak menegur daripada membuat orang lain merasa tertekan karena teguran-teguran kita. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bila kita mengasihi anak-anak, ada kesalahan-kesalahan yang langsung dimaafkan saja dan tidak perlu dipermasalahkan. Hubungan orang tua dan anak-anak jangan sampai hanya terdiri dari aturan demi aturan dan teguran demi teguran untuk aturan yang dilanggar oleh anak. Orang tua perlu banyak meniru teladan Tuhan Yesus, di mana Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Yesus memberkati mereka. Di belakang saya ada foto pendeta Dwight Moody. Dia adalah salah satu penginjil Amerika Serikat kenamaan pada lebih dari 100 tahun yang lalu. Suatu hari, pendeta Moody dengan temannya, penyanyi lagu rohani yang bernama Ira Sankey, melayani di negara Inggris. Mereka pergi melayani di antara orang-orang Gypsy yang ada di Inggris. Orang-orang Gypsy adalah bangsa yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka berkelana, berkelompok dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa anak remaja Gypsy mengurumuni mereka. Penyanyi Ira Sankey mengulurkan tangan dan menjamah kepala salah seorang remaja itu dan berkata, "Tuhan akan menjadikan engkau seorang pengkhotbah, anakku." Penggenapan kata-kata ini nampaknya suram. Ibu anak ini meninggal karena cacar air beberapa tahun sebelumnya. Anak ini buta huruf dan belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi 15 tahun kemudian, seorang penginjil muda dari Inggris mendarat di kota New York dalam kunjungan pertamanya di Amerika Serikat. Segera dia diperkenalkan dengan Ira Sankey yang mengantarnya berkeliling dengan kereta kuda. Penginjil muda ini bertanya apakah Ira Sankey ingat akan kebaktian di antara orang Gypsy yang diadakannya beberapa tahun yang lalu di Inggris. Apakah dia ingat bagaimana ketika beberapa remaja mengurumuni mereka, Ira memberkati salah satu remaja itu dengan kata-kata, "Tuhan akan menjadikan engkau seorang pengkhotbah, anakku." Ketika Ira Sankey menjawab ingat, penginjil muda dari Inggris ini mengatakan dia adalah anak remaja itu. Penginjil muda itu dikenal sebagai Gypsy Smith yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Satu kata-kata berkat dapat mengubah hidup banyak orang di dalam kekekalan. Bila ini menjadi keputusan Anda akan menyatakan kasih dengan mengucapkan kata-kata berkat untuk anak-anak Anda. Apabila ini menjadi keputusan Anda akan menyatakan kasih dengan mengucapkan kata-kata berkat untuk orang-orang yang Anda kenal. Bahkan Anda akan menyatakan kasih dengan mengucapkan kata-kata berkat bahkan untuk orang-orang yang membenci Anda. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah
Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba sadato, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai, kakaralaba kushai. Allah sangat mengasihi manusia. Bahkan sementara manusia masih berdosa saja, Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang. Sehingga barang siapa yang percaya dan bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia akan diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mengetahui hal ini. Mari kita berdoa agar banyak orang yang bisa mengenal kasih Allah yang dinyatakannya melalui Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa agar orang-orang boleh menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar.
Kami berdoa agar Tuhan membuka mata hati rohani mereka sehingga mereka boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kami berdoa agar mereka bersama-sama dengan semua orang percaya boleh memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhkan kami juga Tuhan dengan segala keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan orang, mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran. Demi nama Yesus anak-Mu yang kudus. Kirialamo kakarababa fadato kakarababa kushai kakarababa kushai. Mari kita lanjutkan doa kita. Allah ingin agar orang tua menjadi saluran kasih Allah kepada anak-anak mereka. Karena itu Anda akan menyediakan waktu untuk membicarakan firman Allah dengan anak-anak Anda. Karena itu Anda akan menyediakan waktu untuk mendidik anak-anak Anda di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan Anda memohon agar Tuhan menolong Anda untuk melakukannya. Mari kita minta hal ini sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakarababa fadato kakarababa kushai kakarababa kushai. Bapa kami yang di sorga, jadikan kami saluran kasih-Mu Tuhan bagi anak-anak kami dan juga semua anak-anak yang lain. Tolong kami Tuhan untuk menyediakan waktu untuk membicarakan firman Allah dengan anak-anak kami. Tolong kami Tuhan untuk menyediakan waktu untuk mendidik anak-anak kami di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Irialamo kakarababa fadato kakarababa kushai. Tolong kami Tuhan agar kehidupan kami menjadi teladan kepatuhan kepada firman Allah bagi anak cucu kami. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon Roh Kudus menyelidiki hati kami. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Beberapa orang di antara kita mungkin merasa gagal menjalankan fungsi kita sebagai orang tua. Beberapa mungkin merasa bersalah karena belum mengajarkan firman Allah dengan semestinya kepada anak-anak kita. Beberapa mungkin merasa bersalah karena belum menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Mari kita percaya kepada firman Allah yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengaku dosa kita. Mari kita memohon pengampunan Tuhan untuk kelalaian kita dalam mendidik anak cucu kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Irialamo kakarababa fadato kakarababa kushai kakarababa kushai. Bapa kami yang di sorga, ampunilah kegagalan kami sebagai orang tua. Bapa kami yang di sorga, ampunilah saat-saat di mana kami gagal menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak kami. Ampunilah ya Tuhan kelalaian dan kegagalan kami dalam mendidik anak-anak kami di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ampunilah ya Bapa kegagalan kami dalam menjadi teladan kepatuhan kepada firman-Mu. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami mohon agar Tuhan Yesus menolong kami untuk menyatakan kasih yang tulus kepada anak-anak kami. Tuhan, tolong kami untuk mengucapkan kata-kata yang memberkati anak-anak kami dan bukan mengutuki mereka. Kirialamo kakarababa fadato kakarababa kushai kakarababa kushai. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini kepada saudara sekarang ini.
Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila bapak atau ibu atau anak-anak membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan,
yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan setiap jiwa dan roh yang sakit. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu yang butuh pekerjaan dan usaha. Tuhan beri pekerjaan, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong, menyelesaikannya sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami meminta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Anak cucu kami mohon dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh bimbang, roh ragu-ragu, roh tidak percaya diri, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni, roh iri hati, roh dengki, fitnah, dendam, dan sakit hati. Aku usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya perlu pengampunan.
Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. dan satu-satunya juru selamat Hidup saya hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Saya percaya sekarang dosa saya sekarang dosa saya sudah diampuni sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. untuk kasih dan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Ia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Sungguh besar setiamu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111
Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tinggikan namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama dari awal kita dengan pujian ini kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kamu tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari kita tinggikan namanya, ku tinggikan